Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang sukses peternak entok dengan pakan alternatif untuk melimpah dengan memanfaatkan limbah. Nah, simak video ini tanpa di-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, di sini saya tekankan limbah yang saya pakai itu benar-benar limbah dari ikan, teman-teman sekalian. Tepatnya ikan air tawar, yaitu insang ikan lele. Di sini itu sudah sistem kontrak, jadi harganya itu lebih murah daripada harga biasa. Lagi pula teman-teman sekalian, yang namanya limbah itu sebenarnya awal-awal mulanya dulu itu disuruh ambil saja gitu, istilahnya yaudahlah ambil aja gitu insang ikan lelenya, daripada di sini kan susah repot bawa pulang lagi, pedagang itu susah repot bawa pulang lagi, buangnya lagi setiap hari. Jadi saya inisiatif lebih bagus dikontrak biar supaya lebih tenang, lebih aman gitu kan teman-teman sekalian. Jadi per bulanannya itu ada sistem kontraknya pada para pedagang insang ikan lele. Jadi limbah ikannya ini itu saya pakai untuk pakan alternatif yang ada di kandang. Ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lebih teman-teman. Dan juga kualitas dari pakan ini sangat menunjang untuk pertumbuhan, mau itu anakan dari usia 1 bulan sampai dengan panen teman-teman sekalian. Jadi memang full pakan alternatif tanpa adanya pakan pabrikan. Jadi memang pakan pabrikan ini sudah mulai saya hindari karena memang satu, harganya itu semakin hari ataupun setiap tahun semakin meningkat, yang mana jika kita menggunakan terus-menerus bisa menjadi ketergantungan dengan pakan pabrikan. Maka kita sebagai peternak harus mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga bisa menciptakan pakan-pakan alternatif, yang mana pakan tersebut bisa menekan kos biaya pakan kita terhadap pakan pabrikan. Jika sudah terlalu ketergantungan dengan pakan pabrikan, maka biaya yang kita keluarkan dengan keuntungan itu tidak balance teman-teman sekalian. Jadi harus kita ratakan, kalau bisa keuntungan kita itu bisa berkali-kali lipat daripada kita menggunakan pakan pelet, karena pakan pelet sangat-sangat mahal menurut pendapat saya. Nah kawan-kawan sekalian, pakan alternatif ini bisa kita dapatkan dengan sistem kontrak di para pedagang ikan yang ada di daerah teman-teman sekalian, ataupun jika masih luas daerah kawan-kawan sekalian itu banyak sawah, persawahan, bisa mengutip keong mas di sawah, itu bisa kita stok sebanyak-banyaknya, bisa kita stok. Karena kan memang keong mas ini kita kasih media aja, kita kasih medianya ember, dikasih air, nah itu bisa tahan seminggu. Jadi intinya kita rajin lah dalam proses pencarian pakan alternatif yang ada di alam, seperti bekicot teman-teman sekalian. Itu banyak sekali kalau memang rumahnya itu masih di daerah perhutanan, ataupun masih banyak sekali perkebunan, seperti perkebunan tebu. Kok di Medan ini perkebunan tebu-tebu banyak juga, yang ada di luar kota Medan tuh perkebunan masih banyak sekali yang namanya bekicot. Ataupun dekat rumahnya dekat danau atau sungai, nah itu bisa mencari kijing kawan-kawan sekalian, kerang air tawar, itu sangat baik juga proteinnya, karena kan memang protein ini kita dapatkan secara cuma-cuma ataupun secara gratis hanya dengan bermodalkan tenaga. Intinya kita tidak boleh malas lah dalam pencarian pakan alternatif tersebut, sehingga kita bisa benar-benar menghindari pakan pabrikan. Jadi banyak sekali ya pakan alternatifnya. Jika memang tidak didapatkan kijing, bisa cari bekicot. Jika tidak dapat bekicot, bisa kita cari keong mas. Jadi banyak sekali pakan alternatif yang ada di alam, ataupun kita mencari tanaman budidaya yang ada sudah banyak sekali terjual di media sosial kita. Contohnya di marketplace ada yang namanya bibit azolla. Bibit azolla ini sangat tinggi akan protein. Biasanya itu untuk ternak unggas itu sangat disukai, apalagi ayam,
bebek, entok, Azolla ini sangat tinggi akan proteinnya, mau itu dari serat, protein, dan juga dia sangat bagus untuk pencernaan entok kita, karena kan memang tumbuh-tumbuhan dia. Itu sangat baik kawan-kawan sekalian, sangat-sangat layak untuk kita budidayakan, karena memang bisa menekan kos pakan, karena pakan tersebut bisa mengenyangkan si entok tersebut. Jadi bisa pakan alternatif ini, Azolla ini bisa membuat ataupun menjadi obat, yang mana obat tersebut bisa mengobati entok yang suka makani bulu teman-temannya. Jadi kan banyak sekali terjadi anakan entok usia 3 bulan tuh berburu bulu muda yang ada di tubuh teman-temannya sendiri. Jadi itu kadang sampai berdarah-darah teman-teman sekalian, karena dia memakani bulu-bulu mudanya itu. Jadi kita berikan pakan alternatif, kita berikan pakan tambahan agar ia tidak kelaparan. Biasanya kalau dia makan bulu itu kurang makan, satu karena kurang protein juga bisa. Jadi apalagi di sistem breeding, kalau di breeding itu kita kan menghasilkan anakan entok. Jadi polanya itu kita beternak basor dan juga indukan. Jadi beternak basor dan indukan ini menurut saya itu jauh lebih mudah dibandingkan beternak anakan entok. Kenapa? Karena memang dari segi kekebalan tubuh, dari segi kesehatan, indukan dan basor ini sudah tahan yang namanya cuaca. Satu, walaupun hujan badai seperti apapun, karena dia memang sudah menjadi entok dewasa, dia sudah tahan akan perubahan cuaca. Jadi memang sangat-sangat mudah teman-teman sekalian di sistem breeding ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan breeding tanpa pakan pabrikan. Nah, di tempat saya komposisi pakannya itu tetap menggunakan dedak teman-teman sekalian, dedak padi. Itu hanya sekedar biar supaya mempercantik warna pakan kita saja, karena kan biasa entok itu suka yang berwarna coklat dan berbau amis. Jadi saya di sini menggunakan dedak padi dan juga menggunakan limbah ikan lele ataupun limbah ikan. Banyak sekali muncul pertanyaan seputaran pakan alternatif, karena ada juga yang bertanya, bolehkah menggunakan usus ayam broiler? Itu kan memang terkadang banyak sekali ya kawan-kawan sekalian, apalagi memang rumah potong unggas, ada ayam, ada bebek, segala macam unggas dipotong di situ. Itu banyak yang bertanya, boleh nggak? Nah, kalau menurut pendapat saya boleh-boleh saja, lumrah-lumrah saja. Intinya usus ayam ini memang benar-benar sudah dibersihkan, bersih dari kotoran ayam. Jadi yang benar-benar sudah steril, sudah bersih, karena usus ayam ini mengandung bakteri E. coli teman-teman sekalian. Itu E. coli itu bakteri yang ada di sistem pencernaan, mau itu di hewan unggas, mau itu di mamalia, mau itu di manusia juga ada teman-teman sekalian. Jadi lebih bagus kita bersihkan, lalu kita masak sampai benar-benar matang dan mendidih. Jadi setelah mendidih, kita dinginkan dulu, baru bisa kita campurkan dengan pakan-pakan alternatif yang ada di tempat teman-teman sekalian. Saya sarankan tetap menggunakan dedak padi dan juga menggunakan sayur-sayuran yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nanti saya akan menggunakan pakan alternatif berupa tumbuh-tumbuhan di video selanjutnya, yang dengan protein atau protein PK kasar. Protein kasarnya itu cukup tinggi teman-teman sekalian, nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Nah, pakan alternatif ini sangat bagus untuk dikembangkan karena memang pertumbuhannya sangat cepat. Nah, kawan-kawan sekalian yang masih kebingungan seputaran pakan alternatif, itu bisa langsung japri ke WhatsApp saya, bertanya saja, jangan ragu-ragu, karena memang banyak sekali pakan alternatif, terutama yang ada di hewan ya kawan-kawan sekalian, atau hewani, protein hewani. Itu seperti ya saya gunakan limbah ikan, itu sangat bagus. Mau itu limbah ikan air tawar, air laut, semuanya cukup bagus untuk kita coba. Intinya kita coba dahulu, jika benar-benar berhasil baru kita berkelanjutan menggunakan pakan tersebut.
Nah, jika teman-teman sekalian sudah benar-benar bisa menghindari pakan pabrikan, berarti kawan-kawan sekalian sudah berhasil untuk menciptakan pakan baru dan komposisi baru, sehingga kita tidak ketergantungan lagi dengan yang namanya pakan pabrikan. Nah, jadi beternak entok jauh lebih mudah dan keuntungannya kita dapat berkali-kali lipat dibandingkan kita menggunakan pakan pabrikan. Oke, saya rasa paham ya teman-teman sekalian dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian yang sudah mampir di channel Entok Medan. Bagi kawan-kawan sekalian yang sekarang ini kesulitan dalam proses penjualan, khususnya di anakan entok, apalagi di sekitaran Medan Binjai, itu kalau memang benar-benar susah sekali menjual, bisa japri ke WhatsApp saya akan beli dengan harga yang akan kita sepakati nantinya, yang mana harga tersebut tidak merugikan sahabat peternak entok semuanya dan juga dapat menguntungkan saya sedikit pun jadi teman-teman sekalian. Apalagi sekarang ini memang pasaran itu cukup bagus, masih di Basor dan juga indukan masih cukup bagus. Apalagi kalau kawan-kawan sekalian itu memang benar-benar ya susah dalam proses pemasaran, boleh join untuk sistem pemasarannya. Tapi kalau untuk di luar kota Medan itu saya masih belum bisa teman-teman sekalian karena terkendala jarak. Dan juga di sini saya fokuskan dengan entok jenis lokal dahulu. Kalau entok jumbo di Medan ini untuk partaian besar, pembelinya itu partai besar masih belum ada. Kalau 1-2 ekor masih ada, sekarang ini masih ada, harganya cukup bagus. Tapi kalau untuk partaian masih belum ada teman-teman sekalian. Market saya masih belum besar di entok jumbo ataupun entok rambon. Jadi saya masih difokuskan di entok lokal super, walaupun entok lokal tapi kualitasnya super dan bobot badannya tidak kalah dengan entok jumbo. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.